Gimana kalau gua bilang ada anime Cina yang bisa sepopuler itu, trending dan dibicarakan banyak orang? To Be Hero X adalah anime buatan Cina yang bercerita tentang pahlawan atau hero. Tapi yang membuat hero di anime ini unik adalah power systemnya. Sumber kekuatan hero itu berasal dari kepercayaan masyarakat. Semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap hero tersebut, maka semakin kuat pula hero tersebut. Tapi ini ngebuat para hero itu seakan mereka adalah budak dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat bilang A, ya hero harus ngelakuin A. Kalau masyarakat bilang B, ya hero harus ngelakuin B. Hero itu nggak bisa ngelawan perintah atau keinginan masyarakat. Seperti contohnya Permen atau si Mr. Stan. Masyarakat ngelihat Mr. Stan sebagai hero yang kuat dan nggak bisa tumbang. Itu makanya dia nggak bisa jongkok, nggak bisa duduk, nggak bisa berak. Tidur pun harus berdiri. Bayangin tidur harus berdiri. Ini power system yang menarik karena masyarakat punya kontrol terhadap para hero. Beda dengan power system di anime hero lain, di mana para hero kalau mau lebih kuat ya harus bekerja keras dan berlatih sekuat mungkin. Masyarakat gak punya andil besar dalam memperkuat suatu hero, beda dengan masyarakat di anime To Be Hero X. Selain punya power system yang menarik dan unik, To Be Hero X juga punya animasi dan visual yang bagus. Anime ini suka gonta-ganti dari animasi 2D ke 3D ataupun sebaliknya. Dan ini adalah nilai jual utama anime ini. Seakan Cina itu mau pamer seberapa jago animator mereka dan seberapa banyak budget mereka. Baik animasi 2D maupun animasi 3D itu sama-sama bagus. Tapi gue lebih suka sama animasi 3D-nya. 3D-nya sih gila bagus banget. Scene actionnya juga bagus, fluid dan flashy. Gak heran banyak orang yang suka sama anime ini. Selain desain karakternya yang keren-keren, karakter-karakter di anime ini juga punya cerita yang menarik. Gue udah nonton 12 episode animenya, dan di 12 episode ini menceritakan 4 hero yang berbeda. Yang pertama ada Nice atau Lin Ling, terus Isol atau Yang Cheng, Lucky Saiyan, dan Queen. Keempat karakter ini punya background yang berbeda, motivasi yang berbeda, dan penyelesaian masalah mereka yang berbeda. Nice atau Lin Ling awalnya cuma seorang manusia biasa. Tiba-tiba dia dipecat dari pekerjaannya dan mau bundir. Tapi dateng Nice yang gua kira mau nyelamatin si Lin Ling. Malah dia yang bundir. Singkat cerita, Lin Ling dipaksa sama manajernya Nice untuk menggantikan Nice sebagai seorang hero. Termasuk dia harus tidur seranjang dengan pacar palsu Nice, yaitu Moon atau Xiao Yueqing. Ngomong-ngomong, manajer Nice yang namanya Juan ini cakep banget coy. Suka banget gua sama karakter sekretaris gitu. Seksih. Lanjut ke Isol atau Yang Cheng. Dia sebenarnya bekerja sebagai orang yang memakai kostum Isol untuk menghibur anak-anak. Jadi dia bukan Isol yang sebenarnya. Seorang pecundang yang gak berani mengungkapkan perasaannya ke cewek yang dia suka. Tapi setelah mendapatkan kekuatan yang mirip dengan Isol, dia punya ambisi untuk mengalahkan Isol yang lama. Terus ada Lucky Saiyan, anak perempuan satu-satunya yang selamat dari kecelakaan pesawat. Dan dia cuma pengen jadi manusia normal dan menghibur masyarakat dengan suara indahnya. Yang terakhir ada Queen, seorang jenius. Dia udah ikutan ujian yang diikuti anak kuliahan padahal dia masih kecil. Dan dia yang pertama selesai ngerjain ujian itu. Gila gak tuh? Dengan waktu yang cepet banget lagi. Dia punya ambisi untuk menjadi hero ranking pertama. Pokoknya dia ini perfeksionis banget. Bahkan dia gak punya teman sama sekali sebelum bertemu dengan Lucky Saiyan dan Little Johnny. Secara pribadi yang membuat gue suka sama anime ini adalah ceritanya. Cliffhanger di episode 1 itu bakalan ngebuat lu mau gak mau nonton episode selanjutnya. Saking penasarannya. Terus cliffhanger di episode 4 juga gila. Gue penasaran banget sama apa yang terjadi. Terus gue langsung nonton episode 5-nya. Malah ganti cerita dong ke si Yang Cheng. Tapi untungnya cerita si Yang Cheng juga menarik. Jadi gak apa-apa dah gue di ghosting dulu.
Di 12 episode animenya, anime ini masih sedikit menceritakan tentang hero yang ngelawan penjahat. Itu masih sedikit banget. Organisasi penjahatnya aja masih belum dijelasin secara detail. Fokusnya tuh masih di drama para hero dan kebusukan agensi hero. Nah ini nih yang gue suka. Jadi hero di anime ini tuh udah kayak produk perusahaan yang menghasilkan keuntungan buat direkturnya. Kayak misalnya aja agensinya Nice yang nggak pernah ngasih tahu soal kematian Nice ke publik. Ataupun si Yang Cheng yang ternyata dimanipulasi oleh direktur Mighty Glory. Gila itu plot twist banget sih. Ataupun ketua panti asuhan tempat tinggalnya Lucky Saiyan yang awalnya dia gak suka ngelihat para pengurus panti asuhan memanfaatkan kekuatan hokinya si Lucky Saiyan. Tapi pada akhirnya dia ngemanfaatin Lucky Saiyan juga. Gue suka banget sih dengan cerita yang punya tema menonjolkan kebusukan manusia. Jadi menurut gua anime Cina ini bisa sepopuler itu karena anime ini punya style animasi yang unik, power system yang menarik, dan cerita yang gelap yang seru untuk diikuti. Nah menurut lu apa yang ngebuat anime ini bisa sepopuler itu? Dan karena orang yang percaya sama gua itu masih 200-an, gue itu masih terbilang lemah, jadi bolehlah subscribe biar gue jadi hero yang semakin kuat.